Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga kita semuanya senantiasa baik, sehat, dan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengemban tupoksi yang sangat mulia ini. Bapak Ibu izin share screen. Sudah muncul? Sudah Ibu. Oke. Iya. Baiklah, sebelumnya saya ini ya jadi tertarik untuk berpantun. Yang pertama, sebentar, mohon izin dulu, mohon waktu. Makan bakso pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi dibuka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang, mari kita kenalan. Nama saya dari lahir, alhamdulillah diberikan oleh orang tua saya nama Maya Sofia, tidak berganti sampai sekarang. Kemudian sehari-hari saya bertugas di SDN Cibodas 2, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Itu nomor HP saya. Bapak Ibu barangkali nanti ada yang ingin sharing atau ingin berbagi praktik baik, mengutip biasanya Pak Trisna suka mengatakan begitu, berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, dan berbagi suka dan duka, atau mungkin sekedar curhat ya. Silakan bisa Bapak Ibu hubungi di nomor tersebut. Kalau mengenai sosial media nanti saja. Saya pikir sekarang lewat WA saja sudah cukup ya Bapak Ibu. Oke, sudah kenalan, sudah, tinggal sayangnya saja sekarang. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai, selama kurang lebih 1 bulan ini dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, bagaimana perasaan Anda? Kalau seandainya yang bahagia, silahkan, itu ada emoticon tangan, silahkan angkat tangan yang bahagia. Saya pengen tahu yang bahagia. Iya, alhamdulillah, berarti kurikulum Merdeka ini membawa kebahagiaan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Yang merasa masih pusing, yang ngerasa pusing, silahkan angkat tangan. Oke, ya, alhamdulillah, luar biasa. Yang merasa masih, kalau pusing artinya sudah ada proses berpikir ya Bapak Ibu. Kita sudah membuka pikiran kita, membuka mindset, sudah ada proses di situ. Yang merasa masih belum paham sama sekali, artinya masih berputar-putar di situ, belum bisa move on, masih bertanya-tanya apa itu kurikulum Merdeka, apa itu CP, apa itu TP dan ATP, terus saya harus bagaimana mengajar. Nah silakan, siapa? Saya ingin tahu. Oke, banyak juga ya rupanya. Nah sekarang saya ingin ini ya. Kalau dalam Kurmer itu ada asesmen diagnostik. Nah, saya ingin melakukan asesmen diagnostik secara langsung. Barangkali Bapak Ibu bisa share pengalaman. 1 orang saja. Apa yang Anda rasakan mengenai sekarang ya, kurikulum Merdeka, kemudian hambatannya apa, dan bagaimana cara Anda mengatasinya. 1 orang silakan memberikan reaksinya. Mungkin nanti mikrofonnya bisa dibuka biar semuanya kenal, sebutkan nama Anda dan asalnya supaya kita semua kenal. Ya, silakan. 1 orang saja Bapak Ibu. Adakah yang berani yang ingin berbagi? Oke, belum ada. Kalau memang masih malu-malu, silahkan diungkapkan di kolom chat.
Ya, siapa ini? Ini saya pemilih, ini Ibu Yasni ya, Ibu Yasni. Ibu Yasni tolong dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, ini siapa ini yang membuka mikrofon? Ya, silakan Ibu. Ibu Marhawa Ibu dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Wow, Masya Allah luar biasa. Ibu dari Bone, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga Ibu sehat selalu, salam bahagia. Ya, salam bahagia. Gimana Ibu perasaan Anda dalam satu? Baik Ibu, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Apakah suara saya terdengar Ibu? Siap, terdengar Bu, silakan. Iya, terima kasih. Begini Ibu Maya, kebetulan saya adalah guru kelas 4 SD, kemudian saya adalah pelaksana atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah sudah 2 tahun berjalan dengan tahun ini. Mulai tahun kemarin, mulai kemarin itu saya juga ikut mensosialisasikan tentang penggunaan PMM kepada teman-teman guru di komunitas saya. Nah, yang menjadi kendala saya adalah banyak keluhan dari teman-teman guru karena apabila teman guru mencari mata pelajaran yang ingin dia unduh atau dia ingin melihat di PMM, tapi ternyata belum lengkap atau belum ada di situ judulnya, contoh P5 Ibu Maya ya. Di situ sudah tercantum 12 judul, 12 tema maksudnya, tapi ternyata setelah dibuka PMM-nya tapi masih banyak yang masih proses pengembangan. Kemudian yang kedua, cara menganalisis CP, teman-teman guru juga belum terlalu paham, apalagi kurikulum Merdeka kan tidak ada istilahnya pelatihannya secara secara klasikal begitu, undangan untuk ini. Mereka hanya mendapatkan pelatihan secara mandiri. Nah, bagi guru yang gaptek atau kurang dalam hal IT, terkadang membutuhkan informasi penting dari kami yang sudah melaksanakan IKM. Hanya itu Ibu pengalaman saya, yaitu PMM yang belum maksimal tentang mata pelajaran, baik itu modul ajarnya, CP-nya, ATP-nya dan lain sebagainya. Hanya itu Ibu Maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu jauh-jauh dari Bone ya, Sulawesi Tengah ya kalau Bone itu ya. Ya, baiklah, memang kendala pertama. Iya, Sulawesi Selatan. Oke. Mohon maaf Ibu. Kendala pertama memang rata-rata seperti itu ya Bu. PMM belum bisa mencukupi 100% kebutuhan Bapak Ibu guru dalam mencari tahu apa itu, menuntaskan rasa ingin tahu sampai tuntas, sampai puas. Perlu Bapak Ibu ketahui, di kurikulum Merdeka ini tidak ada pelatihan secara offline, berbeda dengan implementasi kurikulum sebelumnya. Apakah itu KBK, kurikulum 2006 sampai kurikulum 2013 kemarin. Nah, oke, baiklah. Ini saya mencoba untuk share. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah luar biasa hebat. Pokoknya luar biasa, jempol 5 kalau bisa ya, kalau bisa bintang. Kalau saya kan bintang 5, tapi saya ingin memberikan bintang yang tidak terhingga. Saya yakin Bapak Ibu itu luar biasa. Ini hanya sekedar sharing, bukan berarti kami di sini yang lebih baik dari Bapak Ibu, tidak, tapi ini hanya sekedar sharing saja bagaimana menganalisis secara mudahnya CP, TP, dan ATP dalam kurikulum Merdeka. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja karena saya diberikan waktu cuma sedikit. Ya kurang sebenarnya, kalau untuk pengen yang ngulik lebih jauh itu pasti kurang, dan mohon saya harap Bapak Ibu tidak puas hari ini jadi lebih mencari tahu. Oke, kita next. Kita lanjutkan. Mohon waktu. Ya. Nah, oke Bapak Ibu ya, ini struktur kurikulum SDMI dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A seperti yang kita
ketahui bersama. Ini kita ingat kembali saja ya Bapak Ibu yang mungkin sudah sering mendengar, fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Itu yang kita ingat kembali di kurikulum Merdeka ini. Nah, pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum Merdeka supaya nanti menumbuhkan, tujuan akhirnya adalah menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan P3 atau profil belajar Pancasila. Kemudian proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada intra, ada ko, dan ekstra. Kalau dulu di kurikulum 2013 ini disatukan, tapi untuk di kurikulum Merdeka ini dibuat secara terpisah. Intra yaitu mata pelajaran yang ada CP, ko melalui P5, dan ekstra kurikuler seperti yang biasa kita laksanakan. Di kurikulum 2013 kemarin antara intra dan ko itu disatukan. Kalau sekarang dipisah. Ya, ini hanya sekedar mengingat kembali saja. Intra, setiap mata pelajaran mengacu pada CP atau capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum terdahulu namanya KD atau kompetensi dasar. Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, CP KD itu sama. Di situ CP KD sama, hanya beda nama dan beda isinya atau kontennya. P5-nya untuk intranya ada di P5, mengacu pada standar kompetensi lulusan, dialokasikan sekitar 20% dari beban belajar per tahun. Jadi total CP per tahunnya berapa, oleh Bapak Ibu diambil 20% untuk menentukan berapa CP P5. Kita lanjutkan. Perbedaannya intra, ekstra, dan ko. Intra, kegiatan PBM yang ada di sekolah setiap hari. Ini kalau intra ini lebih gampangnya menyangkut dengan CP atau materi pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa kalau intra. Ekstra ini non pelajaran formal, di luar jam belajar kurikulum standar, disesuaikan dengan bakat minat peserta didik. Jadi ekstra kurikuler apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu harus disesuaikan dengan bakat minat peserta didik yang ada di sana, dan diusahakan kegiatan ekstra ini dapat menunjang kemampuan peserta didik, apakah baik itu kemampuan akademik maupun non akademik. Karena dengan dia melakukan ekstra ini anggaplah sebagai refreshing, dia akan bahagia. Setelah dia bahagia, dia nyaman. Saat dia sudah bahagia, anak-anak pada umumnya di usia anak SD, usia 7-12 tahun, itu yang pertama sebelum kita memberikan pengetahuan, yang pertama adalah kita isi perasaannya, kita isi jiwanya. Kalau dia bahagia, maka pengetahuannya atau kognitifnya itu akan gampang kita isi. Jadi ekstra ini yang mewakili bakat minat peserta didik. Setiap sekolah bisa berbeda ekstranya. Kalau dalam kurikulum Merdeka, ekstra itu ada dua, ada ekskul wajib dan ada Bu Maya, bisa suaranya kurang terdengar Bu Maya. Ya, halo Bu Maya. Kita konfirmasi. Bu Maya, bisa dengar saya?
siang Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung. Ada juga dari daerah lainnya mungkin di luar Kabupaten Bandung. Itu dari NTB. Ada Mamuju, Sulawesi Barat. Luar biasa Pak Yernia dari Mamuju. Silahkan ada lagi teman-teman Saya dari dari- daerah. Saya dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ibu Saida. Mohon izin Bu Winda sudah bisa dilanjutkan. Oh iya baik. Silakan Ya mohon Bu maaf Maya. Bapak Ibu. Silakan. Rupanya saya diuji dengan koneksi ya. Mohon izin. Ya. Oke. Nah, ini tadi tentang struktur kurikulum. Ini di kelas 1 saya yakin, saya percaya Bapak Ibu sudah seringlah melihat ini, jadi tidak terlalu, kita langsung saja ke topik yang utama CP, TP dan ATP. Ini untuk kelas 5 karena untuk kelas 6 itu beda. Nah, ini proses merancang pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang pertama bekalnya adalah Bapak Ibu memahami CP. CP-nya dibaca dulu, dipahami. Kalau sudah, baru langkah kedua bisa merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir merancang pembelajaran diwujudkan dalam bentuk modul ajar. Oke. CP. Nah, ini CP. Apakah itu CP? CP adalah outcome, hasil pembelajaran yang atau suatu pernyataan yang diharapkan disetujui, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam satu periode belajar. Artinya CP ini harus diraih oleh seluruh peserta didik. Nanti ada beberapa penyesuaian ya, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus, dia pasti ada penyesuaiannya. Tapi kalau untuk peserta didik reguler di sini harus mencapai CP tersebut. CP kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu bisa ada ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan. Dan di kurikulum Merdeka dijadikan satu Bapak Ibu ya, hanya satu CP, tidak ada dipisah-pisah. Dalam naskah CP itu terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional, alasan kenapa sih harus itu, tujuan, apa kemampuan atau kompetensi untuk yang harus diraih sebagai tujuan akhir mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik, ini ada elemen-elemen per mata pelajaran yang berkembang dari fase ke fase. CP per mata pelajaran kemudian dituntaskan dalam satu fase atau selama 2 tahun dengan 2 jenjang kelas. Kalau KD hanya 1 tahun, tapi kalau CP 2 tahun, 1 fase untuk 2 jenjang kelas. CP dianalisis untuk memilih dan memilah yang akan diajarkan sesuai dengan jenjang kelas dalam satu fase. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat atau membaca naskah CP, naskah satu paragraf itu untuk 2 fase atau 2 kelas. Jadi sama kita sebagai guru dipilih dan dipilah mana nih, contohnya untuk fase A, mana yang akan diajarkan di kelas 1 dan mana yang akan diajarkan di kelas 2. Nah, oke, the next-nya analisis CP. Kenapa harus dianalisis? Untuk pemetaan kompetensi yang akan menjadi rujukan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita petakan kompetensinya apa saja, apa yang akan diajarkan,
kemudian mempermudah merumuskan tujuan pembelajaran TP-nya, dan terakhir mengidentifikasi elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Jadi untuk memilih P3-nya, kira-kira yang akan dimasukkan apa di dalam pembelajaran tersebut. Kita lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis CP, kompetensi atau kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan atau dilakukan oleh peserta didik, yang mana untuk membuktikan atau menunjukkan bahwasannya dia berhasil mencapai TP tersebut. Jadi peserta didik itu diminta untuk menunjukkan semuanya. Kalau dulu kita kenal kognitif, afektif, psikomotor, kemudian kita kenal sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, di kurikulum sebelumnya, di kurikulum Merdeka ini juga sama. CP itu harus bisa didemonstrasikan, bentuknya bermacam-macam, bisa melalui tertulis, bisa untuk kerja, bisa melalui proyek dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konten, yaitu ilmu pengetahuan atau konsep utama, panduan pembelajaran dan asesmen yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Bapak Ibu, ketika mengajar, pedoman kita adalah CP, bukan buku paket. Banyak sering kita lakukan yang kita jadikan pedoman adalah buku paket. Hari ini halaman 5, berarti besok halaman 6 dan seterusnya. Tetapi kita jarang sekali atau belum memegang kurikulum sebagai acuan atau sebagai pedoman, karena menurut beberapa atau guru mengatakan lebih mudah memahami buku paket. Tapi kalau kita memahami kurikulum, dalam hal ini kita memahami CP yang sudah dianalisis, saya pikir untuk materi itu tidak harus selalu dengan buku paket, tapi Bapak Ibu bisa mencari sumber belajar yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, asalkan relevan dengan CP yang telah dianalisis, dengan TP yang dibuat dan ATP yang disusun. Nah, kalau sudah menganalisis CP, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini deskripsi 3 aspek. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berurutan dari yang mudah ke yang kompleks. Tidak hanya mencakup tahapan kognitif, tapi juga ada dimensi pengetahuan dan mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup serta P3, profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, TP tujuan pembelajarannya lebih detail daripada kurikulum sebelumnya. The next, dalam merumuskan TP ini ada beberapa catatan khususnya di jenjang dan pendidikan tertentu. Pada PAUD, penyusunan TP mempertimbangkan laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang lainnya. Pada PAUD beda untuk CP-nya, dan pada pendidikan khusus. Pada pendidikan khusus ini seperti yang telah saya sampaikan di awal, ada banyak sekali penyesuaian pendidikan khusus baik secara terpisah, artinya di beberapa sekolah khusus, maupun inklusi yang ada di sekolah umum. Nah, kita sesuai dengan peraturan ya, dalam setiap PPDB itu ada kuota untuk PGBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, tugas kita adalah menyesuaikan TP sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang penting PDBK itu terpenuhi kebutuhannya dan dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi catatan khusus dalam perumusan tujuan pembelajaran. Izin untuk materi apakah bisa di-share? Insya Allah bisa di-share ya Pak Tris ya. Nanti Pak Trisna yang akan meng-share-nya. Alternatif perumusan TP. Ada 3 alternatif Bapak Ibu. Yang pertama, secara langsung berdasarkan CP. Jadi kalau kita membaca CP, langsung connect TP-nya ini, TP1 ini, TP2, TP3. Sama seperti kita menyusun indikator pada kurikulum 2013 kemarin. Kalau alternatif yang kedua bagaimana?
TP disusun dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Nah, ini lebih dalam prosesnya, proses berpikirnya lebih dalam. Karena kita setelah membaca CP, kita analisis dulu kira-kira kompetensi apa yang akan diajarkan dan materinya bagaimana. Baru kita susun TP-nya. Yang ketiga, ini lebih dalam lagi, artinya semua proses dari alternatif 1, 2, 3 kita lakukan sampai yang terakhir lintas elemen CP. Jadi di dalam satu mata pelajaran CP-nya itu ada beberapa elemen. Contohnya untuk IPAS ada 2 elemen. Yang pertama konsep IPAS, dan yang kedua keterampilan proses. Ini bisa kita padukan seperti ini kalau untuk IPAS ya. Oke, kita lanjutkan supaya nanti Bapak Ibu langsung tahu, oh begini gitu. Nah, ini contohnya merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP atau alternatif 1. Contohnya ini di IPAS ya Bapak Ibu ya, khususnya di fase B dan C, karena IPAS ini mulai dari fase B dan C. Peserta didik menganalisis hubungan, ini CP-nya, ini TP-nya, langsung 1, 2, 3. Nih, langsung dari CP kita baca, oh kita kasih tanda, langsung kita rumuskan TP. Ini seperti membuat indikator di kurikulum 2013 kemarin. Ini untuk alternatif yang kedua. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, proses berpikirnya lebih dari alternatif yang pertama, yaitu melalui ini sampai kita pecah kompetensinya, kemudian lingkup materinya. Kalau sudah dipecah seperti ini, baru kita susun TP-nya. Nah, nih. Selanjutnya yang ketiga, lintas elemen. Lintas elemen. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, ini semua proses berpikir dilakukan dalam mata pelajaran IPAS. Ada 2 pemahaman IPAS, sains dan sosial, dan keterampilan proses. Ini di tandaan ya, di stabilo, pakai stabilo. Terus kemudian kita susun TP-nya. Nah, ini langsung masuk semua ke sini. Prosesnya lebih dari alternatif 1 dan alternatif 2. Mana yang lebih mudah? Silahkan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk sekarang, untuk tahap awal ini, khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ini, pilihlah mana yang paling mudah dipahami dan paling mudah dikerjakan. Kita learning by doing Bapak Ibu. Kalau memang kita masih di alternatif yang pertama, silahkan dilakukan. Yang penting adalah kita berusaha, kita belajar, dan kita bekerja. Itu perkara nanti benar atau salah, nanti pasti saya percaya, saya yakin ada pendampingan dari kepala sekolah, kemudian dari KKD atau dari rekan-rekan guru penggerak yang ada di lingkungan Bapak Ibu, serta dari para pengawas bina. Jadi kita coba saja dulu, learning by doing. Kita coba, kita belajar sambil melakukan. Untuk semester 1 mungkin Bapak Ibu akan tertatih-tatih. Saya menangis darah, lebaynya ya, menangis darah untuk memahami CP sampai merumuskan TP. Tapi di semester 2, Bapak Ibu sudah mulai terbiasa. Oh, begini-begini sudah oke, lancar. Nah, dan nanti di tahun yang akan datang, tahun ajaran selanjutnya, Bapak Ibu saya yakin, saya percaya insya Allah sudah mahir semua. Karena sudah berpengalaman, ada proses belajar dan pengalaman melakukan. Kalau nanti seandainya begini Bu, saya itu langsung ke alternatif 3, boleh silahkan. Pilih yang Bapak Ibu kuasai. Ya, sekali lagi saya tekankan, pilih yang Bapak Ibu kuasai. Kalau Bapak Ibu belum menguasai, jangan coba-coba. Karena nanti berakibat pusing sendiri, stres, dan akhirnya perlu healing. Sementara healing belum tentu ada waktu luang. Kalau tidak healing, nanti lama-lama jadi hilang. Jadi lakukan. Cintai apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita cintai. Paham dulu, kenal dulu, pahami. Kalau sudah kenal, paham, nanti jadi sayang, lama-lama pun jadi cinta. Oke, selanjutnya itu tadi TP.
Nanti prakteknya bagaimana, Bu? Kok dari tadi slide-nya teori terus? Santai, nanti ada Bapak Ibu. Dan ini alurnya, kalau tadi CP-nya sudah kita analisis, sudah kita baca, kita analisis semuanya, kemudian TP sudah kita susun melalui 3 alternatif, mana yang Bapak Ibu pahami caranya. Nah, sekarang ke ATP-nya, alur tujuan pembelajaran. Ini dulu kita kenal sebagai silabus, kalau sekarang kita mengenalnya sebagai ATP. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Dalam satu CP bisa bermacam-macam TP. Ada yang 3, ada mungkin 4, dan seterusnya. Dan ini disesuaikan dengan fase, dengan karakteristik peserta didik, kemudian daya dukungnya, daya dukung termasuk kompetensi kita sebagai guru, sarpras yang ada di sekolah, dan karakteristik mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Pada intinya TP ini harus diselesaikan dalam satu fase, tidak boleh seberang fase, tidak boleh. Misalkan di fase A belum tuntas, dia termasuk peserta didik reguler, tidak ada kendala apapun, nanti aja dilanjutkan di fase berikutnya, di fase B. Atau kita mengeluh bahwasanya saya nggak bisa nih menyelesaikan TP. Punten, mohon maaf, mohon izin. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kemana sajakah selama ini? Kan satu CP itu lama, untuk satu fase itu 2 tahun. Makanya ibaratnya kita kok belum bisa diberikan waktu sedemikian lama, kenapa belum bisa meraihnya? Kalau memang sekiranya belum bisa, berarti ada sesuatu dalam penyusunannya. Apakah itu TP-nya yang terlalu tinggi atau seperti apa? Nanti ada analisis dan evaluasi yang dilakukan Bapak Ibu, atau sering kita menyebutnya sebagai refleksi. Setelah pembelajaran berlangsung, kita merefleksi bagaimana dan seterusnya. ATP. Oke, the next-nya 10 prinsip penyusun ATP. Tujuannya adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Goals-nya bukan objektivitas. ATP-nya harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. ATP dikembangkan secara kolaboratif. Kalau memang mau bekerja sama boleh, guru kelas 1 dan 2, asalkan dalam satu fase, tidak lintas fase. Kalau hanya sekedar sharing silahkan, tapi kalau misalkan kita lintas fase bukan untuk sharing, untuk menentukan ini, nanti kita sesuaikan dulu. Disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi setiap mata pelajaran. Kemudian penyusunan ATP tidak perlu lintas fase kecuali pendidikan khusus atau dia PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, yang mana contohnya begini, CP atau TP di fase A kelas 1 dan 2, PDBK tersebut belum bisa menyelesaikannya. Nah, itu boleh silahkan di fase selanjutnya karena dia khusus. Tapi kalau untuk peserta didik reguler harus dituntaskan di satu fase. Apakah boleh di remedial? Mohon koreksi sejauh yang saya pelajari, di remedial harus dituntaskan. Contohnya untuk di kelas 1 ya harus dituntaskan di kelas 1. Nanti di kelas 2 kita bisa berikan penguatan. Penguatannya bermacam-macam, bisa melalui program Litnum, literasi dan numerasi. Jadi anak peserta didik itu tidak merasa dia diremet, tapi dia merasa diberikan pengetahuan baru. Padahal tujuannya sama, untuk mengulang kembali, mereview atau menguatkan, tapi beda frame-nya. Bukan berarti mengulang kembali, mereview itu kita ulang dari awal, materinya tidak, tapi bisa kita susun lah. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu mah hebat luar biasa untuk itu. Oke, the next selanjutnya. Nah, ini yang ke-6 mana, Bu? Silakan dicari Bapak Ibu sendiri. Bagaimana yang prinsip yang ke-6? Ini saya ambil saja yang 5.
dari tahap yang paling mudah naik level 1, level 2 sampai ke kompleks. Jadi harus secara prosedural, secara berurutan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita teliti, kita memang benar-benar melihat ke peserta didik, terkadang belum semua peserta didik di kelas kita itu bisa bekerja secara berurutan. Ada beberapa anak yang mungkin belum memahami urutan bagaimana cara bekerja. Contohnya begini, saat kita materi matematika mengerjakan soal, ada itu anak yang belum suka untuk kalau diminta kita menuliskan caranya, tapi langsung ke jawabannya. Nah, itu berarti dia belum bisa bekerja secara prosedural. Dia langsung ke hasil, belum ke proses. Kemudian yang kedua, scaffolding. Scaffolding ini kita recah. Kita direcah itu diapain ya? Dibagi-bagi, dipisah-pisah. Dipisah-pisah ini bagaimana supaya sesuai. Contohnya begini, metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya untuk mengajarkan berenang, ini contohnya berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung dulu atau mungkin dari pernafasan dulu. Ketika kita bisa lihat saat anak-anak kita kursus renang, yang diajarkan pertama kali oleh pelatih renang adalah cara bernafas. Bahkan mungkin kepalanya anak itu dimasukkan ke kolam renang sambil dihitung. Nah, ini yang maksudnya scaffolding, direcah-recah. Contoh konkretnya begini, peserta didik dapat memahami simbol-simbol lambang Pancasila. Nah, simbol-simbol atau lambang Pancasila. Nah, sebelum dia paham, apa dulu? Kita recah dulu. Sebelum paham, itu apa dulu? Oh, tahu dulu. Tahu. Karena tahu itu belum tentu paham. Tapi kalau paham, pasti tahu. Direcah-recah dulu dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Sama saja sih dengan pengurutan proseduralnya. The next-nya, nih, dari konkret ke abstrak. Seperti yang kita ketahui bersama, usia sekolah dasar itu konkret ke abstrak. Konkret dulu baru ke abstrak. Deduktif, dari umum ke spesifik, dari secara global kemudian diajak untuk detail. Dari yang mudah ke yang sulit dan ada hierarkinya. Sama saja Bapak Ibu, intinya menyusun ATP itu dari yang mudah ke yang kompleks. Intinya seperti itu. Setelah CP-nya kita analisis, kita bagi-bagi mana di kelas, contohnya di fase A, mana di kelas 1, mana di kelas 2, kemudian kita pecah-pecah. Setelah direcah, apa saja yang harus dipelajari, baru kita susun CP-nya dari yang paling mudah ke yang kompleks, atau dari yang ke yang belum mudah atau ke yang sulit. Mohon izin Bu Maya. Ya, waktu ya? Waktunya 2 menit lagi. Oh, siap. Nah, ini contohnya. Oke, ini contoh TP-nya. Contohnya ATP. Nah, ini pahami CP Bapak Ibu. Ini cara yang paling singkat buat saya karena saya sudah melakukannya, sudah mencoba, makanya saya bisa share ke Bapak Ibu. Pahami CP-nya, analisis, kemudian tentukan TP-nya, pertimbangkan karakteristik peserta didik, daya dukung, SDM guru, dan Satpras. Untuk PDBK, sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini langsung contoh konkret ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil contoh CP Pendidikan Pancasila fase A kelas 1. Mudah-mudahan terbaca. Ini ada beberapa elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan. Satu paragraf ini, satu CP ini untuk 2 tahun atau 2 jenjang kelas 1 dan kelas 2. Kalau sudah, mari kita recah, kita pisahkan. Yang Pancasila, ini kolomnya, ini yang sederhana, yang paling sederhana. Setelah kita baca, ada 3 kalimat, berarti ada 3 JP, 1, 2, 3. Baru nanti kita pisahkan mana yang akan diajarkan di kelas 1 dan mana yang akan kita ajarkan di kelas 2. Ini untuk merecah yang ini, Bapak Ibu berkolaborasi dengan
saya ajarkan. Setelah proses ini, nah baru kita ke sini, kita pisah lagi. Ini kan ini ya Bapak Ibu ya. Saya ngambil contoh yang kelas 1, yang gampang aja dulu, yang paling gampang ini ya. Kita pisahkan elemen Pancasila CP-nya. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Mampu mengenal dan menceritakan. Ini clue-nya, kata kuncinya. Nah, kemudian karena sudah ketemu kata kuncinya, mari kita susun TP-nya. Nah, ketemulah ini Bapak Ibu. Ketemu TP-nya. Kita susun. Ini contoh ya, ini yang ada di sekolah saya kemarin saya buat. Nah, ini ketemu TP-nya 1, 2, 3, 4, 5. TP-nya ketemu. Karena tadi kita rencang untuk mengenal dan memahami itu keterampilan prasyaratnya apa saja. Mengenal dan menceritakan. Yang pertama, kalau dia kenal berarti dia bisa menunjukkan simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang kedua, dia paham simbol-simbol Pancasila itu apa saja, gambarnya apa, namanya apa, sila berapa, dan seterusnya. Menceritakan, contohnya sila pertama lambangnya apa, bintang, dideskripsikan bintangnya warna emas, dasarnya hitam, dan seterusnya. Menggambar, diminta untuk menggambar. Kalau dia paham, dia pasti bisa menggambar walaupun secara sederhana. Kita tidak meminta untuk menggambar yang bagus, yang rapi gitu. Kita Oke, selanjutnya yang terakhir mampu memberikan contoh perilaku. Contohnya sila 1 berarti bagaimana? Oh, beribadah tepat waktu dan sebagainya. Oke, sudah saya rasa Bu Winda Iya. sudah selesai. Iya, ada hebat. Ya, dengan cara Iya. yang Walaupun ekspres ya Bu ya. saya berharap begini sih, ini kan event pertama ya, kegiatan pertama kita ya Pak Trisna, mau diizin. Nanti kalau teman-teman sekiranya belum puas, ayo mari kita puaskan, kita buka sesi lagi, kita buka lagi CP, TP, dan ATP. Bagi teman-teman yang ada di satu kecamatan ya, khususnya di Kutawaringin, ini bisa secara offline. Kalau memang secara online itu ya karakteristik karakteristik orang itu kan beda-beda. Ada yang aduh saya itu nggak bisa nih kalau secara online, saya harus ketemu langsung, harus langsung sharing gitu. Kalau ketika saya tanya langsung dikasih tahu. Nah, bisa. Kalau yang satu kecamatan silakan. Ada sosial medianya di IG-nya. Gitu ya Bapak. Saya izin. Iya, oke Bapak Ibu. Masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin silakan bagi rekan-rekan yang akan bertanya. Ya, silakan untuk saya tutup nih Bapak Ibu. Silakan. Kalau yang saya nggak mau tanya di sini, saya mau ke kontak WA saja boleh. Tadi kan saya sudah share. Yang satu kecamatan saya nggak mau tanya di sini, saya mau langsung datang ke sekolahnya boleh. Saya terbuka sekali. Asal janji dulu ya Bapak Ibu ya. Janji ya. Dengan ini ya, barangkali sayanya yang nggak bisa. Dari gugus lain pun tidak masalah, asal satu kecamatan. Ya. Silakan. Iya, silakan Bu Marhawa. Terima kasih, kembali lagi Ibu Maya. Saya Ibu Marhawa dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jauh loh. Ini Ibu Maya, saya ingin bertanya, apakah CP yang sudah dianalisis ini itu menjadi tujuan pembelajaran, atau itulah yang jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan diberikan alur tujuan pembelajaran? Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, Ibu Maya, yang ingin saya tanyakan lagi, apabila kita ingin menganalisis CP, apakah CP yang dianalisis itu bagian yang pertama itu paragraf yang banyak itu, ataukah kita menganalisis dari elemennya seperti yang Ibu tadi jelaskan, bagian elemen itu memisah-misahkan begitu? Apakah di bagian elemen-elemen itu kita memisah-misahkan untuk dijadikan sebagai tujuan pembelajaran? Demikian Ibu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum.
kalian nanti untuk Pak Fajar. Oke, terima kasih Bu Winda. Bu Marhawa, saya mencoba sharing pengalaman. Apakah CP yang telah dianalisis sudah menjadi TP begitu? Pertanyaan pertama. Iya. Nah, Iya, iya. seperti kita ketahui bersama, CP itu sama dengan kalau di kurikulum sebelumnya sama dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, CP menjadi TP, saya pikir kalau menurut saya mau dikoreksi teman-teman semua belum pas ya Bu, karena CP itu masih terlalu umum, masih terlalu global. Ya, ruang lingkupnya luas. Otomatis kalau untuk dijadikan TP kan yang harus langsung diraih secara konkret oleh peserta didik. Ya, harus kita pecah-pecah lagi. Kita sesuai dengan prosedur yang tadi untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Karena kalau CP yang telah dianalisis itu langsung menjadi TP, berarti Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, atau yang sudah pernah saya coba lakukan, satu CP hanya satu TP. Dan satu TP itu alokasi, kalau tadi yang dibuat tadi analisis di kelas 1, contohnya yang ini, ini dijadikan TP, ya otomatis dalam waktu 1 tahun ini saja. Kalau ini seandainya bisa diraih selama 3 atau 5 kali pertemuan, dan selanjutnya di kelas tersebut akan belajar apa. Jadi perlu kita recah-recah lagi, perlu kita bagi lagi untuk TP-nya. Dan kapan ya seperti kita menentukan indikator saja. Kalau dulu di kompetensi dasar minimal 3 indikator. Di CP pun yang setelah saya pelajari pun seperti itu, minimal 3 dari keterampilan yang paling mudah dulu mengenal. Ya, Bapak Ibu kalau untuk peserta didik kelas 1 yang dari TK, RA, PAUD, insya Allah kenal semua dengan Pancasila. Tapi bagaimana dengan peserta didik yang dari rumah tangga? Apakah mereka kenal? Seandainya dari rumah tangga itu memang bekalnya bagus, pendidikan keluarganya bagus, dia kenal. Tapi kalau pendidikan keluarganya belum bagus, belum sesuai seperti yang di PAUD, TK, RA, nah berarti dia belum kenal apa-apa. Kadang-kadang peserta didik yang dari rumah tangga itu memegang pensil saja dia belum bisa. Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan CP yang telah dianalisis seperti ini untuk direcah-recah lagi menjadi TP. Kita manfaatkan waktu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, apabila menganalisis CP, itu ya Bu. Kemudian gimana tadi Bu? Apabila menganalisis CP, halo Bu Marhawa. Halo Ibu Marhawa. Bu Winda bisa minta tolong diulang pertanyaan Bu Marhawa yang nomor 2, apabila menganalisis CP. Halo Bu Win. Iya, sebentar Bu. Oke. Kebetulan tadi saya ini pas lagi chat dulu ininya laptopnya Bu. Iya sama. Bu Marhawa bisa diulang? Ya, yang nomor 2 apabila menganalisis CP. Sudah didengar? Ya, sudah. Lanjut Bu. Iya, makasih Bu Maya. Sama-sama. Tadi kan CP di situ kan ada yang ini, yang awal dulu kan, terus ada juga yang ada awal juga dulu. CP, ya betul, ada juga CP yang per elemen. Nah, yang saya ingin pertanyakan, apakah sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran dan ATP, apakah yang dianalisis untuk direcah-recah itu tadi maksudnya Ibu Maya, itu di CP yang di dalam elemen ataukah yang ini yang dari di awal itu? Ya, terima kasih Ibu Maya. Oke, mohon izin sebentar, saya berikan tampilan CP ya, tampilan CP secara utuh. Jadi bagi teman-teman yang masih berproses, masih setengah-setengah, nah ini tampilan CP secara utuh
betul kan ya Bu ya? Nah, Iya, tapi iya. kalau buat saya, ya ini yang memudahkan itu yang ini per elemen. Kalau di sini ini kebetulan ini contohnya saja Pancasila hanya 3 kalimatnya seperti ini. Dan bagaimana kalau mata pelajaran yang lainnya? Jadi ini sekedar saran saja jika teman-teman berkenan lebih baik yang ini langsung ke elemennya. Nah aslinya kan seperti ini ya Bapak Ibu, aslinya itu coba mohon waktu ya. Mohon waktu, aslinya itu seperti apa sih? Gitu. Oke, kita cek Pancasila saja. Ya. Nah, bentar ya, mohon izin. Ini kita tutup dulu. Aslinya seperti apa? Kalau yang itu tadi hasil di oprak-aprik, hasil direcah. Nah, ini yang belum direcahnya seperti ini. Yang belum direcahnya. Nah, udah. Iya. Baik. Nah, ini yang belum Mungkin direcahnya. sudah, mungkin Nah, ini yang belum sudah ada gambaran lah ya. Nah, jadi ini ada 3 kalimat ya, titik 1, titik 2, dan titik 3. Iya. Ada Baik. 3 titik. Mungkin sudah cukup ya Bu Maya. Oke, Bu Marhawa sementara seperti itu, jadi lebih mudah. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya lebih mudah kalau yang sesuai per elemen itu yang lebih mudah dilakukan untuk pertama kali. Tapi kalau teman-teman yang sudah atau yang punya metode lain boleh dibagikan di lain kesempatan. Ya, silakan Siap, Bu Bu Maya. Winda. Terima kasih Bu Marhawa. Semoga Terima kasih Ibu Ya. atas penjelasannya. kasih. Terima kasih. Ya. Baik, hanya satu lagi saja Pak Fajar, silakan padat dan singkat ya Pak. Mohon maaf. Silakan Pak Fajar. Pak Fajar, Pak Fajar. Mbak, bisa dilanjutkan Pak Fajar? Baik. Oh iya. Baik, karena waktu sudah habis, sudah pukul 14.33 ya, alhamdulillah. Mungkin karena masih banyak yang belum puas, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengadakan kembali acara yang kedua ya Bu Maya. Oh iya, saya tunggu Pak Trisna, saya tunggu di booking lagi sama Pak Trisna untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Tapi untuk sebelum kita tutup, ada informasi sedikit untuk materi telah di-share ya. Silakan, link materinya sudah ada di sana, ada di Google Drive ya. Silakan, Bapak Ibu semuanya, materi yang barusan sudah di-share. Kemudian sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu Ibu. Bu Wita, saya izin berpantun dulu. Mangga, silakan Bu. Iya, ya Bapak Ibu, itu tadi paparan berbagi ya. Saya tidak memberikan materi ya, hanya berbagi saja berdasarkan pengalaman, berbagi praktik. Baik, kalau memberikan materi itu mungkin ada yang lebih ahli dan lebih mahir. Ini hanya sekedar sharing saja. Terima kasih perhatiannya. Pada kota bersama lah, Mak. Ya, pinggir kota areanya bersih, akhir kata terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Ya, saya tunggu Terima sesi kasih. berbagi selanjutnya. Ayo dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Silakan Kita Ibu Bapak. foto bersama. Kerudungnya dibenerin dulu Bapak Ibu ya. Ibu-ibu, sorry. Kerudungnya dibenerin dulu, diambil sikap fotonya yang bagus, nanti kita dokumentasikan. Mohon izin Bapak pengawas, Bapak Ayah, mohon izin. Silakan. Mohon dibuka dulu Silakan, Bu. kameranya, silakan dinyalakan dulu. Kenal Ibu Maya. Salam kenal Ibu Marhawa. Ya, silakan yang lainnya bisa dibuka.
buka dulu. Kita foto bersama dulu ya. Mohon izin Ibu Bapak yang masih meng-off-kan kameranya. Kita melakukan sesi foto bersama dulu sebelum acara ini kita akhiri. Silahkan. Patris, mana ya? Patris, Patris, ada. Sudah Bu, siap Bu. Ibu Bapak. Siap Bu, Iya, mulai yang Bu, lainnya silakan Bu. silakan. Yang lainnya mungkin ada gangguan sinyal Bu. Oh iya, baik yang ada di sini. Nanti di share juga ya di Google Drive. Baik, siap. ya. Boleh. Mangga yang lainnya. Tangannya gimana nih Patris? Bebas dulu atau gimana nih Patris? Penata gayanya Patris. Silakan ya. Ya, Siap, yang gaya penting gaya terlihat paling aja. keren saja dulu. Oke, Gaya paling baik. kerennya keluarkan. Saya nanti bisa lebay ekspresinya Ya. Ibu Winda. Iya betul. Siap, Patris, siap. Silakan. Siap Bu, gaya paling kerennya Sudah. keluarkan. Nah, gaya keren dulu sekarang. Siap. Mulai Bu, silakan Bu Indah di screenshot. Sudah Bu? Udah Bu? Belum. Oh, belum. Belum. 1, 2. Iya. Oke. Iya, siap. Teman-teman